Bapak jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu mentadaburi surah Az-Zumar. Hari Jumat patangko kita lah mentadaburi sampai ayat nan ke-38, yaitu bagaimana orang-orang musyrik itu meminta pertolongan kepada benda-benda yang tidak bisa memberikan mudarat atau patung-patung yang tidak bisa mencegah mereka dari mudarat dan tidak bisa memberikan kepada mereka manfaat. Itu kajian kita minggu petang. Kini kita lanjutkan, yaitu ayat nanka ampe puluh, ayat nanka 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Setelah mereka tidak mau diajak kepada kebenaran, kepada hidayah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan kepada mereka itu, kaummu yang musyrik itu, hai Muhammad, apa? Yaitu ya'malu ala makanatikum, beramallah kamu di tempatmu, beramallah kamu menurut keyakinanmu. Ini sesungguhnya aku juga akan beramal. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau kita di dalam rakaat kedua tadi mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ketika orang tidak mau diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka jalan terakhir adalah qul ya qaumi a'malu ala makanatikum. Katakan kepada mereka itu, beramallah kamu di tempatmu, beramallah kamu menurut apa yang sesuai dengan kondisimu. Maka di dalam tafsir kita lihat ayat ini mengandung ancaman. Karena dalam tafsir kita lihat ya'malu ala tariqatikum minal makri wal kaits wal khada'. Jadi silakan engkau beramal menurut keinginanmu, menurut tarikatmu, menurut kemakaranmu dan kekuatanmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menilai. Maka Jibril pun pernah mengatakan kepada Nabi, ya'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kamu sukai, fa innakum mayitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Di setiap orang ketika diajak untuk beribadah, tidak mau dia beribadah, maka nanti setelah mati dia akan tahu apa hasil yang dia dapat ketika tidak mau itu. Demikian pula kita kata Jibril kepada Nabi, wahbib masyitum, silakan cintai apa yang kamu sukai, fa innakum mufariqu, maka kamu akan meninggalkannya. Di secinta-cinta orang kepada sesuatu selain Allah, maka sesuatu yang dia cinta itu suatu saat akan dia tinggalkan, atau yang dia cintai itu yang akan meninggalkannya. Sehebat-hebat rumah kita, ketika kita terjadi gempa yang luar biasa,
pasti yang akan kita larikan badan kita. Tidak akan pernah kita membawa rumah kita itu. Oh, emas masih di dalam almari, tidak sempat itu kita mengambil emas itu. Pasti kita akan meninggalkan. Atau tsunami di Aceh, orang akan berlarikan kemana? Yaitu ke tempat di mana air yang tidak ada. Dia lupa akan harta bendanya, dia lupa akan anaknya, dia lupa akan istrinya, dia lupa akan saudara-saudaranya. Yang jelas apa? Dia ingin menyelamatkan diri. Ini baru di dunia. Di akhirat nanti juga demikian. Oleh sebab itu ibu bapak jamaah Allah, dengan kita tadaburi surat Az-Zumar ayat 39 ini, apa yang ada bagi kita yaitu peringatan. Kemudian apalagi wa'amal, dan beramallah kamu, fa innakum mulaqih. Setiap orang yang beramal, apapun amalannya di dunia ini, di akhirat nanti dia akan menemui amalannya itu. Kalau dia beramal yang baik-baik, dia akan mendapatkan hasil yang baik-baik. Kalau dia beramal yang tidak baik, dia juga akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Akan mulaqih, akan ditemuinya hasilnya itu. Maka kata Nabi SAW, yaitu dijelaskan Allah, inni amil, aku pun akan bekerja, aku akan berbuat sesuai dengan cara dan metode aku sendiri, yang cara dan metode itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya apa? Fasaufa ta'lamun, maka nanti engkau akan mengetahui apa yang diperbuat hari ini itu. Fasaufa ta'lamuna liman sayakunal azabul ladzi yazilu wa yakhzil insan. Nanti engkau akan mengetahui bagaimana azab itu ditimpakan untuk menghinakan, dan itu sebagai balasan bagi insan-insan yang dahulu di dunia tidak mau menyembah Allah, walaupun dia tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Di ayat 38 masih ada hubungannya dengan ayat yang ke-39. Baru lanjutan ayat itu, ayat yang ke-10. Mayyatihi azabun. Jelaskan oleh Allah, siapa yang mendapat siksa, yuhzihi, yaitu yang menghinakannya. Di mana itu? Di dunia ini. Wa yahillu alaihi azabun muqim, di akhirat nanti dia akan diazab yang azabnya terus menerus. Jadi siapa yang sudah diberikan persekot azab di dunia ini, contohnya kaum Ad, maka di akhirat nanti kaum Ad juga akan diazab kembali. Contohnya Fir'aun yang diazab dengan azab yang menghinakan, yaitu mati di Laut Merah. Di akhirat nanti juga akan diazab lagi. Kalau kita dengar tadi di tempat lain, sebagian besar orang membaca surat As-Sajdah, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar, bahwa benar-benar akan kami rasakan kepada mereka azab yang ringan di dunia ini. Nanti juga mereka akan merasakan azab yang besar. Di dunia ini masih ringan, di akhirat nanti akan lebih besar. Maka Allah mengatakan, mayyatihi azabun, siapa yang diazab dengan azab, yuhzihi, yang menghinakannya. Di mana yuhzi itu? Fit dunia, wa yahillu alaihi azabun muqim, dan memang mereka itu juga akan mendapatkan azab yang tetap di akhirat nanti. Maka di situ dijelaskan
wa yanzilu alaihi azabun dhaib, maka akan diturunkan, akan diberikan kepada mereka yang diazab di dunia itu dengan azab yang terus menerus, la yanqati', tidak terputus-putus, wa huwa azabun nar, dia adalah azab neraka. Kemudian dijelaskan oleh Muslim, hal hadzal azabu sayusini au yusibukum sayusibuni au yusibukum. Jadi disebutkan apakah azab yang tetap itu akan menimpa aku yang menyembah Allah, atau akan menimpa kamu yang menyembah berhala-berhala. Di situ dijelaskan memangnya azab akhirat itu untuk siapa? Yaitu untuk orang yang menyembah selain Allah. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menimpakan azab-azab yang menghinakan bagi penyembah-penyembah selain Allah. Seperti itu umat Nabi Lut, seperti itu umat Nabi Saleh dan lain-lain. Maka seluruhnya itu akan berakhir nanti di akhirat dengan azab yang muqim. Ayat 41, inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq, sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Al-Quran yang membawa kebenaran untuk manusia. Kembali di sini bab baru lagi, setelah 38 sampai 40 menjelaskan tentang kesesatan kaum musyrik yang berakhir dengan azab yang mukim di akhirat nanti, azab yang tetap di akhirat nanti. Maka Allah memulai dengan konsep baru lagi, tema baru, sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau untuk manusia Al-Quran yang membawa kebenaran. Nahnu anzalna alaika ya Muhammadun hadzal Qur'anul mu'jizu fi bayanihi as-sati'u fi burhanihi li jami'il khalqi bil haqqil wadiyah alladzi la yaltabisu bihi bil batil. Jadi dijelaskan oleh mufassirin apa maksudnya. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau hai Muhammad Al-Quran ini yang mengandung mukjizat yang jelas. Bagaimana Al-Quran itu mengandung mukjizat? Bahwa Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Siapapun dari dahulu sampai akhir zaman nanti yang mencoba membantah kebenaran Al-Quran, maka bantahannya itu akan gagal. Bantahannya itu akan gagal. Kenapa? Karena yang membantah itu manusia. Karena yang membantah itu jin. Jin itu, manusia itu membantah dengan otaknya, dengan akalnya. Yang menciptakan otak dan akal para pembantah itu Allah. Sedangkan yang menurunkan Al-Quran Allah. Jadi bagaimana bisa makhluk membantah kalam Allah, sementara makhluk itu sendiri ciptaan Allah. Tapi yang paling lucunya makhluk itu dia berusaha semaksimal mungkin mempelajari ciptaan-ciptaan makhluk dalam bentuk teori-teori, metode-metode, dalil-dalil yang kita sebut hari ini dengan ilmu. Kan itu ilmu itu terdiri dari dalil-dalil, teori-teori, metode-metode, hukum-hukum, seluruhnya itu disebut ilmu. Pertanyaan kita, siapa yang menciptakan dalil itu? Manusia.
Siapa yang menciptakan hukum itu? Manusia. Siapa yang menciptakan metode-metode itu? Manusia. Maka orang berlomba-lomba untuk mempelajari ciptaan manusia itu. Sementara yang ciptaan Allah yang hukumnya, metodenya, dalilnya qat'i atau disebut oleh Allah dengan bil haq, mereka tidak berlomba-lomba mempelajarinya. Jadi kadang-kadang kita ini terkesima dengan hal-hal yang rendah dan tidak antusias dengan hal-hal yang luar biasa hebat. Kalau kita ambil metode statistik, berapa banyak manusia yang mempelajari teori atau ilmu ciptaan manusia? Di lain pihak, berapa banyak pula manusia yang mempelajari teori atau ilmu ciptaan Allah, yaitu Al-Quran? Maka jawabannya, untuk belajar Al-Quran jumlahnya sedikit. Walaupun nilai Al-Quran itu tidak ada bandingannya dibanding ciptaan manusia, ilmu-ilmu. Tapi untuk ilmu ciptaan manusia ya, wah, disediakan kosannya, disediakan uang sekolahnya, disediakan sarana dan prasarananya. Tapi untuk mempelajari Al-Quran, ada orang yang mau, ada yang tidak, kadang-kadang asal jadi. Padahal ilmu ciptaan manusia itu kebenarannya relatif. Kebenarannya tidak bisa dipastikan. Tapi ketika kita belajar Al-Quran, kebenarannya pasti, kebenarannya mutlak. Maka di sini ibu-ibu dan bapak, beruntunglah kita yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempelajari Al-Quran itu. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah kebenaran. Untuk siapa Al-Quran itu? Untuk manusia. Maka seharusnya manusia itu belajarnya kepada siapa? Kepada Allah. Apa sarananya? Al-Quran. Kalau teori manusia bisa dibantah oleh manusia. Banyak ilmu-ilmu itu yang dibantah oleh ilmu lain, maka teorinya gagal. Kita pernah dulu belajar teori hukum Mendel. Itu katanya manusia bertambah menurut deret hitung. Deret ukur. Sementara ekonomi bertambah menurut deret itu. Di ekonomi itu bertambah 1, 2, 3. Manusia bertambah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sementara hitung baru 4, manusia sudah 32. Maka kata hukum Mendel, suatu saat orang tidak ada yang bakalan dimakannya. Kata hukum Mendel, hari ini manusia yang 7 miliar ini masih hidup di bumi yang seluas ini. Hari ini manusia yang hidup 7 miliar itu masih mendapatkan rezeki dari bumi ini. Maka otomatis teori itu tidak dipakai. Tapi orang masih bersikukuh, wah ini kan teori Mendel, ini teori baru. Maka kesimpulan akhir apa? Sehebat apapun manusia membuat teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, hukum dalil itu tidak akan pernah bisa sampai seperti Al-Quran. Ketika orang memahami hukum-hukum, dalil-dalil dalam Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan suatu hukum yang pasti, dalil yang pasti, yang seluruhnya itu akan menjadikan manusia itu ulaika ala hudam mir rabbihim. Hidayah itu langsung melekat kepada diri manusia itu. Di ketika kita belajar Al-Quran, kita dengar ini berita-berita politik,
Jawaban kita, oh belum terjadi. Ini Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Jadi untuk menyorot masalah dunia hari ini atau masalah Indonesia hari ini, cukup belajar aja Al-Quran dengan baik. Jawabannya sudah ada. Jadi tidak usah pula tercengang kita apa yang terjadi hari ini. Memang orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan berbuat semaunya di bumi ini. Dia akan mengumpulkan kekayaan menurut apa saja, mau halal mau haram. Dia akan mencari jabatan dengan semampunya. Kenapa? Karena dia hanya menganggap hidup itu di dunia ini saja. Sampai kapan? Ya, sampai mati. Sudah mati, anak saya, cucu saya, cicit saya, dia mikir itu saja. Maka orang sekarang sudah berhenti dari jabatan A, dia berebut lagi ingin jabatan B. Kan lucu tuh. Jangan-jangan jabatan B belum didapat, malaikat maut sudah memanggil. Tidak sadar. Sudahlah kemarin dalam jabatan yang kemarin mungkin urusan dengan Allah banyak yang terbentur, banyak yang tertinggal, banyak yang terlupakan. Hari ini berkembang lagi apa? Pilih saya, pilih saya, pilih saya. Padahal yang akan dipilih itu satu orang, yang mencalonkan banyak. Berapa banyak orang membuang-buang sekarang? Spanduk paling kurang. Ada orang yang tidak punya spanduk, kalau Allah akan tetapkan dia akan menang besok. Kenapa? Karena kita baca dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikul mulk tu'til mulka mimman tasya', kata Allah. Katakanlah ya Allah, Raja di Raja, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', Engkau mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Maka berbahagialah orang yang istiqamah dengan itu. Kalau memang Allah menyuruh saya dapat amanah, amanah ini saya pikul. Kalau memang tidak ada di lauh mahfuz sana ketentuan saya akan mendapat amanah, maka saya tidak kecewa amat. Enjoy dia terpilih untuk mengabdi kepada Allah. Gagal dia ya karena itu qadarullah, selesai. Kan ada jawabannya. Tapi prestasi tidak ada, orang tidak tahu, mau menumpang-numpang ke spanduk. Kenapa aku harus begitu? Kan pertanyaan besar. Di ini kita lihat, yaitu ketika orang membaca Al-Quran, kesimpulannya apa? Al-Quran itu diturunkan untuk saya. Siapa saya? Saya manusia. Bagaimana isi Al-Quran itu? Al-Haq. Apa itu Al-Haq? Kebenarannya mutlak. Ketika kita ikuti kebenaran yang mutlak itu, hasilnya seperti itu. Ketika kita tinggalkan kebenaran yang mutlak itu, hasilnya mengecewakan. Hasilnya membuat penyesalan. Hasilnya membuat orang merugi. Maka kata mufassirin menjelaskan ayat yang ke-41 ini, Al-Quran diturunkan kepada semua makhluk, manusia dan jin, agar apa? Agar Nabi Muhammad menjadikan Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada manusia. Kemarin ketika kita bacakan surat Al-Mutaffifin, jelas sekali bagaimana kehidupan saya setelah mati nanti, kan begitu. Apakah saya ini akan berakhir di Sijjin, yaitu di pusat bumi yang ke lapisan ke-7. Di sana tempatnya sempit, saya di kerangkeng, catatan amal saya jelek. Atau saya ini kata Allah akan disimpan, ditempatkan di Inliyin,
tempat yang lapang, tempat yang indah, tempat yang penuh kenikmatan. Seluruhnya itu, pilihan itu dalam waktu yang pendek ini. Usaha untuk mencapai itu dalam waktu yang pendek ini. Saya kejar jabatan, jabatan itu belum tahu pasti dapat. Saya kejar harta, harta itu pun belum tahu dapat. Saya kejar akhirat, akhirat itu pasti dapat. Maka kejarlah, usahakanlah yang pasti. Jangan sesuatu yang belum pasti kita berusaha maksimal, sementara tinggal yang sudah pasti. Untuk itu kata Allah lanjutan ayat itu, famanihtada falinafsi. Siapa yang mendapat petunjuk dari Al-Quran, siapa yang mampu memahami dan mengamalkan Al-Quran, siapa yang mampu ya hidup sesuai dengan perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran, siapa yang mampu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sesuai dengan Al-Quran itu, maka kata Allah, falinafsi, dia yang akan bahagia, dia yang akan selamat ketika mendapati masalah. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mudah mencari jalan keluar bagi masalah-masalahnya. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan ini jalan keluarnya, ini petunjuknya. Maka dia itu pun akan mendapatkan rezeki tanpa dia rencanakan, tanpa dia perkirakan. Bukankah orang yang tidak punya masalah sementara rezekinya juga diberkahi adalah orang yang bahagia? Di kebahagiaan itu kita capai di dunia ini melalui apa? Hidup tanpa masalah. Melalui apa yang kedua? Hidup bahagia. Dengan apa? Dengan rezeki yang halal. Hari ini orang punya masalah apa? Hutang. Itu masalah. Hari ini orang tidak bahagia, kenapa? Karena tidak sempat untuk beribadah yang tenang. Kenapa tidak bisa beribadah yang tenang? Karena kita disibukkan oleh dunia ini. Jadi dunia ini karena kelihatannya hijau, yang akhirnya orang terpesona. Kenapa? Karena zuyyina linnasi hubbus syahwat. Karena memang Allah menjadikan indah manusia kalau ditinjau dari segi syahwat. Lupa kita mau kembali kemana kita. Untuk itu kata Allah, beruntunglah orang yang mendapat hidayah itu. Apa keuntungannya? Karena dia sudah mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Falinafsi, bukan untuk orang lain. Maka lanjutan itu kata Allah, wa man dhalla, siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka dia sesungguhnya kesesatan itu untuk kerugian dirinya. Jadi kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, maka kerugian itu untuk kita juga. Maka kesesatan itu untuk kita juga. Pertanyaan besar, bagaimana nanti kalau orang itu ruginya, kerugian itu ketemu waktu tidak bisa ditebus. Ini tadi yang kita dengarkan ayat yang dibacakan imam di rakaat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu sebelum datang kepadamu kematian. Ketika datang kematian, maka kamu tidak bisa lagi menebus dirimu dengan infak itu. Ya Allah, ini hartaku ya Allah. Oh, tidak ada lagi.
Ya Allah, panjangkan hidupku, ya Allah, aku akan beramal saleh. Tidak ada lagi. Kemarin kita sudah menjelaskan apa itu umpan mati. Surat Fatir ayat ke-37. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah aku dari neraka ini. Kami ini akan beramal tidak seperti amalan dulu. Dulu kami beramal asal-asalan. Dulu kami beramal tidak sesuai dengan sunnah. Dulu kami beramal itu karena ria. Dulu kami beramal itu untuk cari jabatan. Dulu kami amal itu untuk cari menantu. Dulu kamal itu untuk dijadikan menantu orang. Banyaklah alasan beramal dulu. Sekarang kembalikanlah kami lagi ya Allah ke dunia. 1000 tahunnya akan datang, dijawab Allah. Awalam nu'ammirkum, kan sudah dipanjangkan umur. Panjang umur itu kan harta, jabatan, anak. Diajak kamu beramal, katanya kamu sibuk. Diajak kamu mengaji, katanya tidak ada waktu. Diajak membaca Al-Quran, katanya tidak pandai baca Al-Quran. Diajak untuk belajar tafsir, berat sekali pelajarannya. Ya, alasan kamu dulu itu. Sekarang apa? Yaitu fa innama yadillu 'alaiha, yang akan merasakan rugi kamu. Jadi sebanyak apapun alasan manusia hari ini, nanti yang akan rugi dia. Sekuat apapun manusia hari ini untuk mempertahankan keimanannya dan amal salehnya kepada Allah, yang akan berlaba dia. Maka Allah menyuruh kita fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu kan belajar Al-Quran dulu. Orang kan mengatakan ayat fastabiqul khairat ini kan untuk menyumbang saja. Kok lucu, diambil saya di tengah-tengah fastabiqul khairat untuk menumbang. Fastabiqul khairat itu tentang ayat Al-Quran dulu. Falyatanafasil mutanafisun itu ayat Al-Quran dulu. Kenapa? Karena yang menjadi pokok itu Allah jelaskan, yaitu di ayat ini inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq. Ilmu ini dulu baru beramal, ilmu ini dulu baru beriman. Bagaimana orang akan yakin kalau dia tidak berilmu? Bagaimana dia amalannya akan baik kalau dia tidak berilmu? Maka dalam Al-Quran fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Al-Quran diturunkan dengan apa? Iqra, pelajari. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabb engkau yang menciptakan engkau. Di ilmu yang paling utama untuk dipelajari oleh manusia itu sebenarnya adalah Al-Quran. Tapi karena faktor nafsu, faktor adat istiadat, faktor lingkungan, orang meninggalkan Al-Quran, bersikukuh, bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu di luar Al-Quran. Inilah kesalahan fatal yang pernah diperbuat oleh manusia itu. Dia tidak punya pegangan. Maka kata Allah, orang yang mendahulukan seperti itu seperti apa dia? Di dalam surat An-Nur yang kita bacakan kemarin, seperti orang yang berada di laut yang dalam, airnya keruh, ombaknya tindih bertindih. Di atas ombak tadi ada lagi awan hitam. Ketika dia mengeluarkan tangannya, tidak akan nampak baginya. Summum bukmum fil zulumat, mereka bisu, mereka peka, mereka hidup dalam kegelapan. Kasihan kita kepada mereka itu. Apa? Ini dunia. Untuk itu dijelaskan oleh Allah, maka di akhir ayat itu apa? Wa ma anta alaihim biwakil. Hai Muhammad, engkau sekali-kali tidak bertanggung jawab kepada manusia itu.
Mereka itu sudah dijelaskan Al-Quran, mereka lari, biarkan aja. Mereka itu jelaskan akidah, mereka tetap menyembah selain Allah, biarkan aja. Tugasmu apa? Tugasmu menyampaikan. Engkau tidak bertanggung jawab terhadap hasil. Engkau tidak bertanggung jawab apakah mereka akan dapat petunjuk atau tidak. Maka Nabi itu datang kepada paman beliau, ya paman, ucapkan syahadat, paman. Mudah-mudahan nanti dapat aku melaporkan kepada Allah engkau mati dalam kondisi bersyahadat. Apa kata Abu Jahal, apa kata Abu Lahab? Hai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita, agama bapak kita, agama kakek kita, gara-gara Muhammad ini? Maka sampai akhir ayatnya, walaupun paman yang disayang, walaupun anaknya sehebat Ali itu hebat, itu gudang ilmu, namun hidayah tidak masuk kepada Abu Talib. Kenapa? Karena tanggung jawab memberikan hidayah itu di tangan Allah. Kita baca juga ayat surat Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits ya Safa. Walaupun dadamu sesak, walaupun hatimu rusuh, walaupun pikiranmu kacau gara-gara umatmu tidak mau menyembah Allah, tidak usah kamu binasakan dirimu. Tugas kamu membacakan, tugas kamu berdakwah, hai para ulama, selesai. Orang mau salat, orang mau berzakat, orang mau puasa, orang mau haji, itu ketetapan Allah. Yang tugas kita apa? Menyampaikan. Oleh sebab itu kita lihat dalam surat Asy-Syura ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ini di dunia orang sibuk dengan hartanya. Hari ini di dunia orang sibuk dengan jabatannya. Hari ini di dunia orang sibuk dengan anak-anaknya. Sehingga dari pagi pergi pagi, pulang malam, yang ada di kepalanya apa? Pitis. Yang ada di kepalanya apa? Karajo. Kecek buyam kabar ruak karajo lo. Lihat tafsir buyam ka, tafsir Al-Azhar. Kan gitu. Ayam karajo lo. Tapi ketika kita baca ayat ini, yauma la yanfa'u malun wala banun, kalau sudah jelas anak dan harta itu tidak bermanfaat di akhirat nanti, mengapa kita harus terfokus ke itu? Maka ketika kita bacakan surat Al-Munafikun kemarin, yaitu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. 3 pilihan. Pertama, orang sibuk dengan harta. Kedua, orang sibuk dengan keluarga. Ketiga, orang sibuk dengan zikrullah. Maka sebenarnya yang paling utama itu zikrullah itu, salat itu, berzikir itu, mempelajari Al-Quran itu, beribadah itu, tanpa mendahulukan harta dan anak. Diprioritaskan dulu itu, baru harta dan anak. Jangan prioritaskan harta dan anak, zikrullah tasbih. Jadi kalau apa-apa mencaliak nanti, tiap hari Raba'a, tiap hari Kamis, tiap hari Jumat. Kalau di siku hari Minggu ada orang nanti tasa salat, ya kenapa baginya? Baginya mereka manggaleh tu, mencari pitih tu lebih perlu dibanding salat. Nyotalo manggale sejak pagi sampai malam, tapi untuk salat sebelum ini barek dia. Kan hebat. Nyo bisa memayan piti jutaan-jutaan untuk kebutuhan dunianya, untuk bayar 10.000 barek. Kenapa? Karena dia sibuk kan oleh harta dan anak. Tidak usah tacangang lo, bako tak capek banapak ko salat. Bako salat sunatnya bantu si patu mandi. Inyo gadang dinyo piti pado labo salat. Betul. Bamang konda mo duduk agak saja menangga kajian.
gadang dinyopiti pada baraja Al-Quran. Yo malo kamu harus ndak makan kalau mengaji kan mengaji kau ndak 24 jam. Kan salat tu ndak 24 jam. Mengaji cukup 2 jam sehari cukup. Salat cukup saja, mengaji 2 jam, salat sejam, 3 jam baru. Dan 21 jam lain pakailah untuk mencari agak 8 jam. Masih tinggal baratu 3 balai jam lagi kemangat 3 balai jam tu. Kadang-kadang gua mandi, duduk, menonton TV, baca min, manuka baju. Dihitung-hitung itu lebih banyak waktunya dibanding baraja Al-Quran sepagi kok. Mandi sekali sehari habis berapa minit. Babadak sekali sehari habis 5 minit. Manuka baju 5 minit. Duduk agak sejam. Alah sejam 10-20 minit tu. Sementara mengaji sejam lah lama naik. Mengaji julai. Nama belajar Islam tu mana? Kecek iblis, kecek setan. Bayangkan ibu protes orang pasal bapak tu nak mengaji lai Senayan Rabu. Jadi keceknya bola dipecat sekolah tak mengaji Senin Rabu batu. Sebab orang tu lalu di siko. Nyodangan, tahunya tu baliknya mengaji pagi, lalunya di buku keterangan dia ngaji dah. Tahunya bahasa ada ngaji Senin Rabu di siko. Orang lalu saja tahunya bahasa mengaji, kan betul. Kan pas lo kan gua berai. Senin berhenti, Rabu berhenti. Pindah channel kari Jumat pagi ya. Lah kalau tahu lo itu. Ada yang tahu Jumat pagi mudah-mudahan hanya putar lo radionya balik Jumat pagi itu. Padonya manggale dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi. Lalu di Padang Dua. Apa anda mengaji lain? Itu contoh saja ibu. Ada orang sambil lewat saja, perlu dinyo memahami mengaji atau indah tu. Nah, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah. Maka kecil Allah nan perlu di akhirat itu apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat itu yang perlu adalah orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Karena harta itu tidak sempat kita bawa ke akhirat. Anak itu akan lari. Saudara kita akan lari. Yauma yafirrul mar'u an akhihi. Jelas kata Allah. Hari di mana manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi dari ibunya. Wa abihi dari bapaknya. Wa sahibatihi dari istri atau suaminya. Wa banihi dari anaknya. Ketika itu apa? Manusia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kalau ini sudah berita yang pasti, ini adalah kabar yang pasti, karena Allah tadi mengatakan inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haq, maka persiapkanlah hati itu, perbaikilah akidah itu, isilah hari itu dengan ibadah. Karena itu yang akan engkau bawa menghadap Allah. Engkau nanti akan digiring oleh malaikat yang hari ini mencatat amalmu. Engkau nanti akan didampingi oleh malaikat yang hari ini mencatat amalmu. Kita tahu kaum muslimin bagaimana nanti kita di akhirat digiring menghadap Allah. Satu dengan malaikat penggiring dan satu lagi malaikat yang membawa catatan. Hari ini dia mencatat amalan kita. Hari ini pun kita akan memperbaiki kehidupan kita untuk di akhirat nanti. Kenapa? Karena inilah yang akan menyelamatkan kita itu. Kenapa? Al-Quran itu akan membersihkan hati. Al-Quran itu akan membuat hati itu menjadi sehat. Al-Quran itu kalau diamalkan akan menghilangkan hasad di hati itu. Jadi dua orang pedagang yang dagangannya sama-sama, kenapa si Anu dagangannya laku saya enggak? Ya karena hari ini rezeki si Anu ada di rumah Fus, rezeki engkau tidak. Kata siapa? Kata Allah. Selesai. Di kadar rezeki itu sudah ditetapkan Allah jauh-jauh hari. Maka kita hadapi hari ini. Oh ini enggak bisa, ini mungkin posisi dagang saya enggak di tempat yang ramai. Banyak orang yang berdagang di tempat yang lengang, yang sepi, tapi pembelinya menumpuk.
Banyak orang yang membuat toko-toko besar hari ini seperti di Jakarta bangkrut. Berapa banyak mal-mal besar yang hari ini sudah bangkrut. Kenapa? Karena rezekimu tidak ada lagi di sini. Jadi dengan memahami Al-Quran itu, hati ini akan menjadi sehat, hati ini akan menjadi tenang, hati ini akan menjadi lapang, pikiran ini akan menjadi jernih. Kejernihan pikiran itu datang dari hati yang sehat. Maka Allah mengatakan, sehatnya hati bukan karena harta, sehatnya hati bukan karena anak, sehatnya hati adalah dengan memahami kalam sang pencipta, yaitu Al-Quran. Mari kita mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita datang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Karena waktu syuruk sudah masuk, kita cukupkan kajian pagi saya sampai demikian dulu, yaitu ayat yang ke-41. Jadi cukup 39, 40, 41. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sendiri dan ibu-ibu semuanya, bapak semuanya. Maka kalau kita baca surat Al-Ghasyiyah, apa kata Allah? Fadzakir innama anta muzakkir. Hai Muhammad, beri peringatan mereka dengan Al-Quran. Kenapa? Karena engkau adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak usah memaksa, engkau tidak usah kuasai mereka. Illa man tawalla wa kafar, yaitu tetapi orang-orang kafir akan berpaling. Fayu'azibuhullahul azabal akbar. Maka yang berpaling dari Al-Quran itu akan diazab di dunia ini juga. Nanti di akhirat akan diazab dengan azab yang besar. Inna ilaina, sesungguhnya kepada kami bahu kembali mereka. Di target muzakir itu apa? Iyaba, ketika kembali nanti. Anaba, ketika bertemu dengan Allah nanti. Jadi mengapa kita hari ini kita harus pelajari Al-Quran? Karena kita akan kembali berbuat. Terakhir apa? Summa inna alaina hisabahum, kemudian tanggung jawab kami menghitung amalan mereka. Mudah-mudahan duduk kita di 1 jam lebih ini bermanfaat bagi kita, dan itu pun berpahala kalau kita menjadi atau kan berniat datang ke sini mencari ridha Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.